Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pelajaran kali ini, untuk pertemuan pertama biologi, kita akan belajar tentang pendahuluan ilmu biologi. Jadi di materi yang pertama ini, kita akan mengenal tentang pelajaran atau ilmu yang disebut dengan biologi. Sebagai pengantar awalan, perlu untuk diketahui pengertian biologi. Biologi atau yang biasa diistilahkan dengan ilmu hayati berasal dari dua kata, yaitu adalah bios yang artinya makhluk hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang makhluk hidup. Nah, berbeda dengan fisika, dengan kimia, ya. Kalau fisika itu mempelajari tentang fenomena-fenomena benda mati, ya, kejadian-kejadian alam terkait benda mati. Kemudian kimia berkaitan tentang senyawa atau zat penyusun dunia, ya, atau penyusun materi. Nah, sedangkan biologi itu berkaitan tentang makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain. Nah, biologi sebagai ilmu yang besar, ya, dia juga bercabang-cabang menjadi banyak cabang ilmu yang lain. Nah, pembagian cabang biologi itu bisa dikelompokkan berdasarkan aspek dan objeknya. Aspek artinya berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan, ya. Jadi dari makhluk hidup itu apanya yang dipelajari, apakah tentang tubuhnya atau tentang susunan tubuh, organ tubuh, ya, tentang lingkungannya dan lain-lain. Sedangkan pembagian berdasarkan objek itu berdasarkan atas kelompok organisme yang dipelajari. Apakah yang dipelajari tumbuhan sehingga distilahkan dengan botani, atau yang dipelajari tentang hewan disebut zoologi dan lain-lain. Nah, kita lihat pembagiannya, contoh pembagiannya, ya, contoh cabang ilmu biologi itu dibagi kalau berdasarkan aspek. Contohnya adalah yang terlihat di sini. Ya, misalnya sitologi itu sitos artinya sel, ya, sitologi ilmu tentang sel, ya. Histologi itu tentang jaringan, anatomi itu susunan organ dalam, fisiologi tentang fungsi organ dan lain-lain. Nah, morfologi sendiri itu tentang morf atau bentuk luar tubuh. Ekologi, ekos itu rumah, ya. Ekologi itu tentang lingkungan hidup. Nah, ini berdasarkan aspeknya. Jadi kalau kita mempelajari tentang manusia atau tumbuhankah, itu memiliki cabang yang banyak ini, ya. Ada citologi manusia, sitologi tumbuhan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan objeknya berarti berdasarkan pembagian kelompok makhluk hidupnya. Ya, berdasarkan pembagian kelompok makhluk hidupnya, ada istilah mikrobiologi, ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, yakni makhluk hidup yang dia mikroskopis. Yang ini nanti bercabang-cabang lagi, ya, bercabang-cabang lagi. Contohnya adalah virologi yang mempelajari tentang virus, bakteriologi yang mempelajari tentang bakteria, ya. Mikologi, mikos itu jamur, ya, ilmu tentang jamur, vikologi itu tentang alga dan lain-lain. Ya, sedangkan objek kajian biologi yang lain misalnya adalah botani. Ya, botani itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan. Sedangkan zoologi, zoos itu hewan, ya, zoologi ilmu tentang hewan. Nah, jadi kita tahu sekarang bahwa ilmu biologi cabang yang manapun yang menjadi kajiannya atau objek kajiannya adalah makhluk hidup. Berarti kita harus bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana yang merupakan makhluk hidup sehingga dipelajari di biologi, mana yang bukan. Nah, ada beberapa ciri kehidupan yang apabila dimiliki oleh suatu benda maka dia diidentifikasikan sebagai makhluk hidup. Ya, di sini kalian bisa lihat adanya keteraturan reproduksi yang kalau kita jabarkan ada 9 poin penting yang merupakan ciri makhluk hidup. Ini. Yang pertama, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Pertumbuhan itu pertambahan ukuran yang sifatnya tidak dapat balik, irreversible. Jadi dia kalau bertambah lebar tidak akan mengecil lagi, atau bertambah tinggi dia akan nambah tinggi terus, tidak akan menjadi berkurang atau menjadi pendek lagi. Nah, itu namanya tumbuh, ya. Kemudian berkembang. Berkembang itu artinya penambahan fungsional atau bertambah dewasa. Kemudian melakukan transportasi, pengangkutan internal tubuh. Kalau di kita misalnya ada pembuluh darah, ada darah yang mengalir. Selama darah itu mengalir melakukan transportasi, maka dinyatakan kita masih hidup. Ya.
Contoh lain adalah tumbuhan, tumbuhan yang dia mengangkut zat mineral dan hara dari akar menuju ke daun. Kemudian nutrisi, butuh makanan, ya. Setelah membutuhkan makanan, kemudian melakukan metabolisme. Nah, metabolisme ini baik yang sifatnya menyusun maupun memecah, ya. Nah, salah satu dari pemecahannya adalah untuk respirasi. Respirasi ini kalau dalam bahasa kita biasa disebut pernapasan, tapi makna yang kedua dari respirasi artinya adalah pemecahan zat makanan menjadi energi. Nah, ini dilakukan oleh makhluk hidup, ya. Kemudian ekskresi, pembuangan zat sisa metabolisme, kemudian iritabilitas, ya, menerima dan menanggapi rangsang dari luar tubuh, serta melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, dari 9 ciri ini ada satu objek kajian, satu bahan yang dipelajari di biologi, dia tidak memiliki 9 kesembilannya, tapi hanya memiliki salah satu saja, ya, yakni ciri reproduksi saja. Nah, yang dimaksud adalah virus. Jadi virus itu adalah makhluk yang dia dinyatakan sebagai metaorganisme, ya, separuh hidup. Karena dia hanya mampu melakukan reproduksi tanpa bisa melakukan ciri yang lain. Nah, jadi kalau ada benda yang dia memenuhi ciri-ciri ini, maka dia dipelajari dalam ilmu biologi atau ilmu tentang makhluk hidup. Nah, dalam kajiannya di biologi, ya, kehidupan itu secara bertingkat nanti dipelajari mulai dari tahap terkecilnya, yaitu adalah sel. Sel itu adalah satuan penyusun kehidupan terkecil yang fungsional dan struktural. Jadi semua makhluk hidup itu disusun oleh sel kecuali virus tadi, ya. Nah, sel-sel yang sama, strukturnya sama dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Nah, urutannya dari sel ke jaringan, jaringan yang berbeda-beda nanti akan bekerja sama membentuk organ, ya. Organ yang berbeda-beda bekerja sama membentuk sistem organ, ya, ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian sistem-sistem yang berbeda akan menyusun individu organisme, ya, individu organisme yang nanti setiap individu organisme yang hidup bersama-sama dengan individu lain yang sejenis disebut dengan populasi. Nanti populasi yang berbeda-beda membentuk komunitas, ya, komunitas plus lingkungan tak hidup membentuk ekosistem, kemudian membentuk ekosistem yang ada di muka bumi secara luas membentuk bioma. Nah, jadi itu urutannya mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, kemudian populasi, komunitas, kemudian ekosistem dan bioma. Nah, itu ruang lingkup pelajaran biologi. Lebih kecil dari sel nanti dipelajarinya di kimia, karena dia berkaitan dengan senyawa-senyawa. Lebih besar atau lebih luas dari bioma dipelajarinya di fisika, berkaitan dengan astronomi, ya, ilmu tentang benda-benda angkasa. Nah, ini tentang hierarki atau tingkatan sistem biologis. Untuk mempelajari biologi, ya, untuk mempelajari biologi atau mempermudah mempelajari biologi, ilmuwan melakukan klasifikasi atau pembagian makhluk hidup, ya, klasifikasi atau pembagian makhluk hidup yang nanti akan dipelajari lebih dalam tentang klasifikasi ini di pertemuan yang kedua. Jadi di sini perlu untuk kalian ketahui bahwa klasifikasi yang dilakukan oleh para ilmuwan sampai hari ini itu membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom atau 5 kelompok besar, ya, 5 kerajaan. Ada kelompok Monera, ya, kelompok bakteri. Monera itu kelompoknya bakteri. Kemudian Protista, organisme uniseluler. Nah, kemudian ada Plante atau tumbuhan, fungi atau jamur, dan animalia atau hewan. Ada beberapa istilah yang harus kalian ingat nanti ketika kalian mempelajari tentang biologi, ya. Contohnya misalkan ketika mengidentifikasi makhluk hidup ada yang uniseluler, satu sel, dan multiseluler atau banyak sel. Kemudian ada istilah eukariotik dan prokariotik. Nah, prokariotik dan eukariotik nanti akan dipelajari lebih dalam di satu persatu kelompok, ya. Prokariotik itu berasal dari dua kata, pros itu artinya tanpa, karioteka itu artinya membran inti. Jadi inti selnya itu tanpa membran. Sedangkan eukariotik
Eu itu artinya sejati. Nah, eukariotik berarti memiliki membran inti yang sejati. Nah, ini klasifikasi 5 kingdom. Untuk mempelajari biologi ya, atau untuk meneliti di dalam biologi maupun ilmu-ilmu sains yang lain, ya, para ilmuwan merumuskan suatu tahapan atau metode ilmiah yang kemudian ilmiah disebut dengan metodologi ilmiah. Ya, tahapan untuk bisa mengetahui kebenaran ilmiah di dalam ilmu-ilmu sains secara terperinci atau kemudian secara sistematis. Nah, untuk mempermudah memahami, di sini kita rumuskan dengan singkatan MOHEK atau MOHEK. Ya. Tahap ilmiah yang pertama itu adalah M, masalah, ya, merumuskan masalah. Biasanya muncul dari kalimat tanya, berupa kalimat tanya. Jadi kita merumuskan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah melakukan observasi atau pengamatan. Ya, pengamatan awal ini untuk mencoba menjawab masalah dalam bentuk dugaan. Ya, hasil dari observasi itu akan berupa atau disusun berupa hipotesis, ya, atau dugaan, jawaban awal yang harus diujikan. Nah, tentu hipotesis itu hanya dugaan awal, maka dia harus diujikan benar atau salahnya. Nah, pengujian dugaan tersebut disebut dengan tahap eksperimen. Nah, tahap eksperimen ini kemudian nanti akan menghasilkan data yang jika dibahas dan disimpulkan, ya, ke tahap yang terakhir yakni pembuatan kesimpulan atau penyusunan kesimpulan, ini akan menjadi jawaban terakhir atau final yang mungkin bisa menjadi pengetahuan baru di dalam ilmu sains atau ilmu pengetahuan. Ya, jadi tahapan-tahapan ini, ya, misalkan kita contohkan ketika Charles Lavran, ya, seorang ilmuwan yang menemukan penyebab penyakit malaria. Ya. Nah, dulu dia merumuskan masalah. Ya, jadi apa yang menyebabkan penyakit malaria? Sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit malaria? Nah, itu adalah rumusan masalah. Dia kemudian melakukan observasi atau pengamatan awal dengan cara mengambil sampel darah, kemudian membandingkan lingkungan hidup antara orang yang sakit malaria dengan orang yang sehat, dan lain-lain. Nah, muncul hipotesis atau beberapa dugaan. Ya, salah satu dugaannya adalah di dalam darah orang yang sakit malaria itu semua ditemukan benda-benda aneh yang bentuknya seperti cincin. Nah, sedangkan orang yang sehat tidak ada, gitu ya. Orang yang sehat tidak ada benda aneh tersebut. Maka muncul dugaan atau hipotesis bahwa penyebab malaria adalah sesuatu yang ada di dalam darah tersebut, gitu ya, yang nantinya kemudian diketahui namanya plasmodium. Nah, maka butuh diujikan, ya, dilakukan eksperimen untuk menguji dugaan tersebut, yakni dengan cara menyuntikkan darah orang yang sakit malaria ke orang yang sehat. Jika benar dugaan itu, maka orang yang sehat akan menjadi sakit, gitu. Nah, ternyata memang benar, ya, yang disuntik dengan darah penderita malaria itu semuanya mengalami sakit malaria juga. Dari situ diambil kesimpulan bahwa penyebab penyakit malaria adalah benda asing yang ada dalam darah tadi yang diistilahkan dengan plasmodium. Nah, jadi metode ini harus dilaksanakan urutan ini secara berurutan untuk memperoleh hasil yang dianggap ilmiah dalam sains. Ya. Jadi kebenaran ilmiah dalam sains itu mengikuti urutan tahapan ini. Nah, dalam melakukan eksperimen nanti settingan atau pembuatan eksperimen itu mengikuti beberapa aturan dasar. Jadi eksperimen itu menggunakan variabel, ya, variabel eksperimen yang dia bisa dikelompokkan menjadi 3 macam variabel. Ya. Jadi nanti ada 3 kelompok variabel yang dapat memengaruhi hasil eksperimen. Yang pertama namanya variabel kontrol. Ya. Variabel kontrol itu adalah variabel yang dia sama untuk semua objek eksperimen. Nah, nanti kita akan perjelas, ya. Kemudian yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas itu yang kita tentukan karena ingin diketahui efek atau dampaknya, ya, terhadap objek penelitian. Jadi misalkan kita ingin tahu efek dari penyiraman terhadap tanaman, ya variabel bebasnya berarti jumlah air yang disiramkan.
gitu. Sedangkan variabel kontrolnya harus sama semua. Berarti kalau yang satu yang disiram itu tanaman cabai, maka yang lain yang tidak disiram juga tanaman cabai. Harus dibandingkan dengan variabel kontrol yang sama. Sedangkan variabel bebas itu adalah yang kita tentukan karena ingin diketahui efeknya. Nah, sedangkan yang ketiga variabel terikat, yaitu yang diukur, ya, yang dia bergantung atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, nah, nanti diamati sebagai efek dari perlakuan yang diberikan. Ini contohnya nih, misalkan. Ya, misalnya kita ingin tahu efek jumlah penyiraman terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, maka tanaman yang kita pakai harus sama semua. Ukuran potnya sama, jenis tanamannya sama, usianya sama, gitu ya. Dan tanahnya pun harus sama. Ini namanya variabel kontrol, ya. Ukuran pot, jenis tanaman, kemudian usia tanaman itu disebut dengan variabel kontrol. Dia harus sama semua. Jangan sampai nanti pertumbuhannya berbeda gara-gara usia tanamannya juga berbeda. Nah, maka dia harus sama. Kemudian variabel bebas itu yang ingin kita ketahui, ya, ingin kita ketahui efeknya. Nah, karena penelitiannya berkaitan tentang penyiraman air, ya berarti jumlah air ini yang kita tentukan jumlahnya berbeda-beda, ini adalah variabel bebas. Nah, nanti karena kita ingin tahu efek atau pengaruh penyiraman air terhadap pertumbuhan tanaman, ya, misalnya pertumbuhan tanaman tomat, ya, maka variabel kontrolnya adalah tanaman tomatnya, jumlah airnya itu variabel bebas. Ketika kita siramkan, lama-kelamaan nanti selama berhari-hari atau mungkin dilakukan selama 1 bulan, ya, dengan jumlah yang tetap tadi, ternyata memunculkan pertumbuhan yang berbeda. Pertumbuhan yang berbeda. Jadi ketika variabel terikat itu muncul berupa pertumbuhan, nah dia berbeda karena dipengaruhi oleh jumlah air yang disiramkan. Seperti itu. Jadi pertumbuhannya atau tinggi tanamannya ini adalah variabel terikat yang nanti dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, itu adalah variabel-variabel dalam penelitian, gitu ya. Dan biologi termasuk cabang dari ilmu sains yang memanfaatkan atau menggunakan metodologi ilmiah tadi. Dan ini pun juga dipakai di bidang ilmu pengetahuan yang lain. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang peneliti, tentu kalian nanti akan pelajari tentang metodologi ini. Ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ini pertemuan yang pertama kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.